saya juga ingin memberi pesan kepada rakyat Malaysia supaya mereka tidak mencaci makanan bangsa lain. Saya melihat di sosial media ramai yang mengatakan bahawa babi itu kotor, busuk dan sebagainya. Mereka tidak menghormati makanan orang lain. Kita sebagai orang Dayak tidak pernah mencaci dan menghina makanan orang lain. Sebab itu kita sebagai orang yang makan babi ini tidak banyak yang mengambil rasuah, tidak banyak yang makan dadah, tidak banyak yang sampai membuat perkara yang pelik-pelik. Tapi kita dituduh makan babi dan kita tidak menjadi orang bertamadun. Saya rasa ini perlu dihentikan oleh rakyat Malaysia, oleh mana-mana pihak. Sebab kita perlu menghormati makanan orang lain. Walaupun babi itu busuk lagi lah budu dan belacan. Tapi kita tidak pernah menghina. Jadi kita saling menghormati untuk menjaga dan mendengar titah duli tuanku supaya kita hidup harmoni di dalam negara Malaysia ini. Jangan kita mencari pasal. Sebab negara ini boleh dibangunkan dengan bangsa yang bekerja secara bersama. Dari aspek kebersihan, daging babi di Kota Medan itu berasal dari rumah potong hewan milik Pemko Medan loh. Karena di sanalah babi itu dipotong, darahnya dibuang, jeroannya udah bersih dari rumah potong, baru dijual ke lapak-lapak. Jadi daging babi di Kota Medan itu cenderung bersih. Cabut itu Pak Wali Kota. Jangan sampai semakin banyak yang jual saksang di Medan nanti mendemo kau. Cabut itu. Opung Parwela kenapa kau nggak datang ke sana? Inilah kalian ini. Ya, Opung Parwela dikenal kalau pakai belangkon kan. Tapi kalau udah lepas belangkon dan juga yang atribut lainnya nggak kenal orang itu sama aku. Nanti asik aku aja disuruh orasi. Opung Parwela orasi dulu katanya kan? Kan nggak enak cuma aku aja yang orasi. Kan nggak enak juga kalau cuma aku yang terkenal. Aduh, nggak Opung Parwela waktu itu ya kemarin ya itu nggak bisa karena ada satu dan lain hal. Tapi teman-teman, ada yang dari Pangururan, ada yang dari Tanah Karo, ya, ada yang dari Porsea, ada yang dari Tarutung, ada yang dari Dairi, itu hadir di acara unjuk rasa. Itu tembak-tembak jauh itu semuanya, ya, bergabung, ya, memperjuangkan memperjuangkan penjual dan juga konsumen daging babi yang ada di Kota Medan. Ya, teman-teman, masalah daging babi di Kota Medan masih belum selesai. Baru kemarin, ya, sekelompok massa turun lagi ke jalan dan beda. Ya, aspirasinya ini dulunya aspirasi menolak surat edaran dan hasilnya surat edaran tersebut itu dibatalkan, ya, tidak berlaku lagi dan akan direvisi. Tapi kemarin itu demo turun ke jalan, ya, mereka malah mendukung surat edaran tersebut supaya Wali Kota Medan tetap menertibkan penjualan daging babi di Kota Medan. Nah, ini salah satu kericuhan yang terjadi di Kota Medan gara-gara daging babi. Oke, kita lihat di sini teman-teman, Forkala dan FPK dukung surat edaran wali kota, siap jadi jembatan pemahaman di tengah masyarakat. Nah, suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi antara jajaran pengurus Forum Komunikasi Lembaga Adat Forkala Kota Medan dan Forum Pembauran Kebangsaan FPK bersama Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas di Rumah Dinas Wali Kota Selasa 3 Maret 2026. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi terbuka terkait dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya menyikapi surat edaran Wali Kota Medan tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal di wilayah Kota Medan. Nah,
Kemudian teman-teman kita lihat di sini bahwa selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi terbuka terkait dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya menyikapi surat edaran Wali Kota Medan tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal di wilayah Kota Medan. Melalui pertemuan ini, Forkala Kota Medan dan FPK menyatakan dukungannya terhadap surat edaran Wali Kota Medan. Ketua Forkala Kota Medan, Datuk Adil Freddy, mengatakan perbedaan persepsi di tengah masyarakat terkait kebijakan tersebut merupakan hal yang wajar. Namun menurutnya, perbedaan tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman, apalagi memecah persaudaraan. Kami mendukung langkah Pak Wali Kota dalam menata Kota Medan. Jika ada persepsi yang kurang tepat, akan kami sampaikan kepada masyarakat agar dipahami secara utuh. Jelas Ketua Forkala didampingi Ketua FPK De Leuzar, Sekretaris Forkala Arwin Harahap, dan Martinus Lase, serta Abdul Cap Pasaribu, anggota Forkala. Menurut Datuk Adil, Forkala juga menegaskan komitmennya sebagai lembaga adat di kota multikultural untuk ikut menjaga kondusivitas serta menjadi jembatan komunikasi di tengah masyarakat. Dukungan serupa disampaikan Martinus Lase, perwakilan masyarakat Nias yang hadir dalam pertemuan itu. Dirinya menyebut pihaknya siap memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengapresiasi masukan dari Forkala dan FPK. Dirinya menegaskan bahwa kebijakan yang diterbitkan bukan untuk melarang, melainkan menata. Dalam setiap kebijakan pasti ada perbedaan persepsi. Kebijakan tersebut tidak melarang, melainkan menata. Namun memang ada yang memaknai berbeda. Pro dan kontra itu biasa. Yang penting kita tetap bersaudara, kata Riko Was didampingi asisten pemerintahan dan sosial Muhammad Sofyan dan Kepala Kesebangpol Andi Mario. Dijelaskan Riko Waas, surat edaran tersebut tidak dicabut, namun tidak diperlukan akan dilakukan penyempurnaan dengan mengakomodasi berbagai masukan tanpa menghilangkan esensi kebijakan. Masukan tentu boleh diberikan, kami akan mengakomodir semua pihak dan menyempurnakan surat edaran agar esensinya tetap terjaga serta bisa dipahami secara menyeluruh, jelas Riko Waas. Melalui pertemuan tersebut, Forkala dan FPK menegaskan sikapnya untuk berdiri bersama Pemko Medan dalam menjaga kondusivitas kota serta memastikan kebijakan yang diterbitkan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat luas. Nah, itu teman-teman tentang pertemuan ya di mana yang mengatasnamakan Forkala dan FPK ini siap mendukung pemerintah Kota Medan. Aksi damai dukung surat edaran Wali Kota Medan, MAPMI tegaskan sejarah. Tanah Deli. Surat edaran Wali Kota Medan menjadi fokus utama dalam aksi tersebut. Masa menyampaikan dukungan agar kebijakan itu dijalankan demi menjaga ketertiban dan kondusivitas kota yang majemuk. Dalam aksi tersebut, perwakilan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Sumatera Utara turut menyatakan sikap resmi. Wakil Sekretaris Wilayah MAPMI Sumut,
Sahran Samsudi menegaskan dukungan terhadap kebijakan Wali Kota Medan terkait penataan penjualan daging non-halal. Kami mendukung surat edaran Wali Kota Medan tentang penataan penjualan daging non-halal supaya Kota Medan tetap kondusif, ujar Sahran. Menurut Sahran, kebijakan tersebut bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya pengaturan dan penataan agar tercipta ketertiban serta keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam latar belakang. Ia menjelaskan dinamika yang berkembang belakangan ini memunculkan anggapan seolah-olah Kota Medan dimiliki oleh etnis tertentu yang mengkonsumsi daging non-halal. Atas dasar itu, MAPMI merasa perlu meluruskan sejarah Kota Medan. Sahran menegaskan bahwa Kota Medan merupakan tanah Melayu Delhi yang memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Islam. Bukti sejarah tersebut katanya masih berdiri hingga saat ini dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Beberapa peninggalan sejarah yang disebut antara lain Istana Maimun, Masjid Raya Ai Masun, Taman Sri Delhi, Masjid Lama Gang Bangkok, serta Masjid Al-Osmani. Ia juga menyebut bahwa Sultan Delhi ke-14 masih ada hingga sekarang ini. Nah, ini adalah ya tentang kehebohan yang terjadi di Kota Medan, teman-teman, mengenai penjualan daging babi. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.